gadis Minang yang diperkosa kemudian dibunuh di Sumatera Barat yang bernama Nia Kurniasari, ya kan? Banyak orang yang dibunuh, diperkosa, bahkan lebih muda pula dari Nia Kurniasari meninggal dunia. Kenapa tidak satu dunia pula menangis? Kenapa kok tiba di Nia Kurniasari ini satu Indonesia terluka dan menangis gara-gara gadis Minang yang satu nih? Apa kelebihannya? Yang pertama kelebihannya, dia berbakti sama orang tuanya. Dia jualan gorengan, menjajakan gorengannya untuk orang tuanya dalam keadaan susah. Dia benar-benar birrul waliden. Di dalam hatinya setiap melangkah, aku mencari untuk keluargaku. Ibu gak usah kerja lagi, biar Nia aja yang kerja. Niatnya saja udah ada untuk orang tuanya. Kemudian untuk kuliah dirinya. Terlalu susah, terlalu berat ujian yang dia derita. Sehingga apa kata Allah? Wahai putri cantik bidadari surga, dunia terlalu kejam untukmu. Andaikan umurmu panjang, belum tentu engkau bisa membikinkan rumah dan istana untuk ibumu. Padahal cita-citanya bikinkan orang tuanya rumah. Sehingga cara Allah itu mengambil nyawanya itu sangat sadis. Apakah Allah nggak sayang? Justru sayang Allah. Andaikan dia meninggal dunia dengan cara yang baik-baik, mungkin nggak akan ada air mata satu Indonesia. Tapi karena meninggalnya penuh dengan misteri, dibunuh, diperkosa, sehingga satu dunia menangis. Sampai di Arab Saudi datang bantuan, Bu, untuk membikinkan istana bagi orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Dari Jerman berdatangan bantuan untuk membikinkan istana tuh, Bu, di kayu tanam. Inilah gadis Minang. Gadis Minang yang Masya Allah tabarakallah benar-benar kental dengan keminangannya. Dan dia sekarang ini dinobatkan sebagai wanita tercantik di Indonesia. Cantik bukanlah rupanya, tetapi cantik akhlakul karimahnya. Mungkin saja ketika dia dibunuh, diperkosa, hatinya menjerit, ya Allah, bagaimana kakakku, bagaimana adikku, bagaimana ibuku, ya Allah. Itu yang dia pikirkan, bagaimana makan orang tuaku, ya Allah. Sehingga apa kata Allah? Meninggallah engkau dengan jihad fisabilillah. Orang tuamu biar aku yang tanggung jawab. Masya Allah tabarakallah. Betapa banyaknya bantuan yang datang. Nah, dia mendapatkan surga kedua-duanya. Orang tua yang dia tinggalkan dalam keadaan senang, dan dia meninggal dunia pun dalam keadaan tenang. Bidadari surga tanpa dosa. Hafiz Al-Quran. Masya Allah. Sekarang ini semua orang itu iri sama dia, Bu. Kenapa orang iri? Betapa banyaknya doa yang bercucuran, yang berdatangan kepada Nia ini. Gara-gara apa? Birrul walidin. Dia muliakan orang tuanya. Di dalam hatinya selalu ada ibunya. Ridallahu fi ridal walidin, suqtallahu fi suqtil walidin. Ridhonya Allah terletak kepada redha orang tua, sedangkan murkanya Allah juga terletak kepada murka orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti yang kejadian di kayu tanam itu, Pak Nia Kurniasari. Air mata siapa yang tidak beruntaian, Pak? Pak, saya bolak-balik ke Pak. Malah guru saya Profesor Makmur Syarif, orang kayu tanam. Banyak sahabat murid saya. Tidak jauh hikmah yang diambil dari fakta yang kita lihat. Dia matinya syahid itu, Pak. Membela hak dan kehormatan. Mati syahid, Pak. Nanti dengan orang-orang tuanya tu nanti beliau yang akan membawa ke surga, Pak. Amin. Orang mati syahid dia akan membawa keluarganya. Sudah beruntaian air mata. Nah, coba buktikan kalau awak memang pemimpin, Pak. Datang ke situ. Nah, sekarang tidak tertampung lagi, Pak. Ada yang membawa umroh.
Kan hikmah semua tu Pak. Walaupun kita tidak melakukan pembenaran dari perilaku yang laki-laki ini, kan bejat sekali tu Pak. Hidup tu hanya nafsu saja. La ilaha illallah. Terzalimi, matinya mati syahid, keluarganya dihormati Allah, kucuran dana, sumbangan segala macam, air mata orang jatuh sado Pak. La ilaha illallah. Malam ini gua ingin menyampaikan pesan Allah, tetapi terkait dengan peristiwa yang sedang viral. NKS. Apa itu NKS? Nia Kurniasari. Ini kan dunia tak cangang bu. Dak dunia aja dong. Ya, malaikat, makhluk-makhluk Allah yang lain juga ikut tercangang dengan peristiwa yang sangat luar biasa diangkat oleh Allah ke permukaan bumi. Samanya itu peristiwa kematian, jadikan camat sampai gubernur meninggal tak boleh itu namanya. Nah, presiden mana meninggal paling ramai 9 nih Pak. Kula 2 bulan lebih, semakin lama semakin ramai. Ada dalam bahasa Arab itu namanya hafiz. Ini perlu aku kasih pemahaman kepada Bapak Ibu. Kadang-kadang keliru kita membaca hafiz Quran. Kalau aku sebut hafiz Quran dan tabayang ibu apa? Orang hafal Quran. Ini kebiasaan lama yang tidak menambah ilmu. Jadi hafiz Quran itu ada 3 maknanya. 1, orang yang hafal Al-Quran dan hafalannya dijaga, itu hafiz Quran namanya. Yang kedua yang disebut dengan hafiz Quran, dia tidak hafal Al-Quran, tidak pernah yang menghafal Al-Quran, tapi dia jaga waktu dalam sehari semalam untuk membaca Al-Quran. Contoh, selesai maghrib, inyo istiqomah membaca Al-Quran. Itu udah hafal loh. Itu namanya hafiz Quran. Yang ketiga yang dimaksud dengan hafiz Quran itu adalah orang yang menjaga isi kandungan Al-Quran diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi Nia Kurniasari itu 3 terpek. 1 hafiz Quran. Hafiz Qurannya tidak keseluruhan, dan kecil orang lainnya just 30 saja dia. Itulah Islam. Nangka buah hadis yang dimiliki oleh almarhumah itu menjaga waktu sehari tetap baca Quran. Nangka 3 hadis yang dimiliki oleh almarhumah itu inyo menjaga pribadinya sampai akhir hidupnya, dijaga kesucian dirinya. Itu namanya hafiz Quran. Jadi jangan dibayangkan kalau orang menyebut hafiz Quran yang hafal ayat banyak saja, itu Pak. Ya Pak ya. Jadi dalam hafiz Quran itu orang dengan menjaga Al-Quran. Apa yang dijaga? 1 hafalannya, 2 waktu yang ada dalam sehari untuk membaca Al-Quran, dan yang ketiga perbuatannya menjaga dirinya dari isi kandungan Al-Quran yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah. Kalau diperintahkan oleh Allah untuk sholat, dia sholat, berarti itu namanya hafiz Quran. Bapak Ibu semua adalah orang yang hafiz Al-Quran.
Jika ingin secara khusus hafiz menghafal Al-Quran, maka dihafallah 30 juz. Dan orang yang hafal Quran 30 juz tidak disebut hafiz Quran, namanya hamilul Quran, atau disebut dia dengan hufadul Quran, bukan hafiz lagi, hufadul Quran atau hamilul Quran kalau dia hafalannya 30 juz. Tapi kalau baru 1 juz, 2 juz, itu namanya hafil Quran. Dan itu dilakukan niat Kurniasari sehingga diangkatkan derajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.